tadi kan Bapak kan ada kayak ngomong hak konsumen gitu kan ya. Mm-mm. Itu Hmm. apa sih ya? Kira-kira Haknya. hak-haknya kan pasti ada kan ya kayak Mm-mm. ini kita Ada nggak sih penjelasannya Mas Prima uh, itu tentang hak dan Ada. konsumen? Halo Sobat Konsumen, selamat datang di Ngobras, ngobrol santai bareng BPKN. Perkenalkan, nama saya Amanda Kusmaudani, dan saya Cok Hari Widyastika. dan kami akan menjadi host hari ini. Sebenarnya Ngobras itu apa sih, Cok? Ngobras itu ya kayaknya sih kayak ngobrol santai aja ya mengenai perlindungan konsumen. Kayak sebatas itu aja. Kalau buat hari ini, kayaknya kita mau ditemanin sama kepala divisi kita ya. Iya, sama Mas siapa namanya ya? Boleh perkenalkan diri Pak, silakan. Mas Prima Mas. Setia. Oh, iya. Iya, mengenai perlindungan konsumen nih Pak ya. Ya. Itu kenapa ya Pak perlindungan konsumen itu dipandang penting oleh Bapak menurut Bapak? Iya, kenapa sih penting? Karena konsumen itu kan kita semua, baik itu dari yang masih balita sampai dengan lansia. Jadi memang eh, harus dilindungi. Dan kenapa perlindungan konsumen itu penting? Ya, itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu kan dengan konsumen kan dianggap penting ya Pak ya. Itu ada nggak sih Pak kayak peraturan yang menaunginya gitu? Mungkin. Kalau dari undang-undang sih ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu nomor 8 tahun 99. Lalu itu ada apa namanya peraturan presiden itu terkait strategi nasional perlindungan konsumen itu 2005 per periode ya. Oh, Kemarin tuh masih periode pertama 2015 sampai dengan 19. Nah ini di masa pandemi kemarin itu ada kekosongan regulasi di situ ya, strategi nasional. Makanya ini sedang disusun dan mudah-mudahan sih tahun ini atau tahun depan ada periode yang baru. amin lah ya Pak ya, Oke. supaya konsumen lebih terlindungi ya Pak ya. Yes, wajib. Itu kira-kira ada nggak sih apa ya? Apa lembaga yang dapat melindungi konsumen? Kalau ngomongin lembaga PK ya, itu dari undang-undang ada 3, yaitu BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, lalu BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan juga yang terakhir adalah LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Kalau BPKN sendiri itu sebenarnya apa sih, Mas Prima? BPKN itu adalah badan independen ya yang dibentuk oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, di mana itu fungsinya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Jadi memang tugas dalam hal BPKN ini memberikan rekomendasi lah kepada pemerintah terkait dengan sektor perlindungan konsumen. Itu kita yang bisikin pemerintah, kalau bisa regulasi ini, kebijakan itu coba diperbaiki, dikembangkan, dan lain sebagai hal. Tadi kan selain BPKN Bapak sebutin yang BPSK ya sama PKSM ya Pak ya. Ya. Itu kira-kira bedanya apa ya sama yang Bapak sebutin tadi yang BPKN? Ya, kalau udah jelas kalau yang BPKN itu kan kita lebih ke seperti advisory body ya, lihat ya. Karena kan memang tugasnya memberikan rekomendasi. Walaupun di dalamnya itu ada juga sosialisasinya juga, lalu ada terkait dengan advokasinya juga, juga pengembangan terkait sistem perlindungan konsumen secara nasional. Kalau BPSK itu lebih spesifik terkait dengan penyelesaian sengketanya. Ya, dan itu memang posisinya itu ada di provinsi. Kenapa di sana sementara kita di BPKN cuma ada di pusat? Itu karena di BPSK itu kenapa ditempatkan di daerah-daerah, karena kasus-kasus atau insiden-insiden konsumen itu kan pasti kan tersebar lah dari Sabang sampai Merauke. Apalagi di era digital ini udah mau
siap-siap cross border Hmm. gitu. Makanya untuk memudahkan masyarakat atau konsumen dalam hal mengadu atau menyelesaikan sengketanya, insidennya, dibentuklah BPSK itu. Kalau LPKSM itu lebih swadaya masyarakat. Jadi memang eh, kumpulan masyarakat di satu tempat itu bisa membentuk LPKSM dalam hal melakukan sosialisasi juga bisa, lalu berikan edukasi juga bisa di situ. Juga ada perannya di situ. Kalau bedanya sosialisasi yang dilakukan BPKN sama yang di LPKSM itu apa sih? Nah, kalau kita itu adalah salah satu tugasnya BPKN ya. Hmm. Nah, bedanya adalah eh, LPKSM itu kan yang bina adalah masyarakat. Tentunya itu berbeda dengan kita karena mereka lebih turun ke lapangan sampai dengan banyak ke kecamatan, ke kelurahan. Itu mereka harus berikan pengetahuan kenapa penting sih perlindungan konsumen, terus kenapa konsumen itu adalah kita. Itu harus dipahami oleh kita semua. Ini Mas, kalau misalnya ini ya, kalau konsumen tuh merasa dirugikan itu Pak. Tadi kan kalau misalnya mau melakukan pengaduan itu kan dari BPSK ya Pak. Apa hanya bisa dari BPSK aja atau bisa kita ngadu ke LPKSM juga apa langsung ke kepolisian mungkin? Oh, oke. Nah, kalau dalam hal insiden ya, kalau kita bicara insiden itu memang channel-channelnya atau ruang-ruangnya itu banyak banget. Jadi memang pemerintah kita memudahkan masyarakat untuk dalam hal mengadu. Jadi bisa aja kalau di kita itu ada yang konvensional atau datang ke kantor, atau secara digital juga bisa itu melalui website kita ataupun kita juga ada aplikasi, melalui WhatsApp juga ada, telepon juga bisa, email pun bisa. Jadi memang channel-channelnya itu banyak lah gitu. Dan itu memang memudahkan konsumen dalam hal memilih. Karena kan memang konsumen harus diberikan pilihan. Oh ya nih Pak, tadi kan Bapak kan membahas kan ya kalau apa salah satu fungsi BPK itu memberikan saran dan rekomendasi ya Pak ya. Ya. Nah itu gimana sih prosesnya kenapa bisa memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah? Oh, oke. Wah itu kalau dijelasin bisa 3 episode ya. Iya kan, misalkan nggak mungkin ujuk-ujuk ini kan kayak ujuk-ujuk ini nih kita ada saran nih gini. Nah itu ada prosesnya nggak ya? Alasannya kenapa kita Kenapa kita menyarankan? kepikiran? Ya, tentunya itu kita lihat dari kondisi di lapangan saat ini minimal 1 bulan ke belakang ya. Itu bisa kita dari mulai desk riset. Itu bisa kita lihat dari berita-berita yang lagi rame atau viral Yang itu. lagi tune in atau happening gitu ya. Ya, itu apa sih saat ini? Itu bisa kita kategorikan apakah kalau di kita ya itu ada proses kajian ataupun masuk ke dalam tahap telaah isu aktual. Oke. Tuh, apa bedanya? Oke, Bang. Kalau kajian itu memang lebih yang terstruktur, yang sifatnya masif dan juga selalu berulang setiap entah itu setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun pasti itu kejadian. contohnya Ada kan? repetitif gitu ya. Ya, Kalau contohnya kayak gimana tuh? contohnya itu adalah kalau dalam hal kajian, dalam hal misalkan pesawat delay. Itu kan berarti kan ya kalian kan sebagai konsumen pasti bete kan. Ada Iya, aja benar. ya. Nggak suka lah. Atau enggak bagasi bobol gitu mungkin Bagasi ya. bobol itu kan pasti selalu terjadi hampir setiap tahun itu terjadi. Mau itu maskapai yang premium ataupun yang Sisi ya low cost gitu. ya low cost. Itu pasti kita pernah melakukan kajian itu. Lalu dalam hal gagal berangkat umroh atau haji itu pasti kan tiap tahun itu pernah kejadian. Baik kita pernah waktu itu melakukan kajian dan juga memberikan rekomendasi ke
kementerian tersebut tapi tidak diindahkan atau tidak dipublis, kita meledak lah. Ya, sekarang dibentuklah satuan petugas atau pengawas terkait umroh dan haji. haji. Tadi kan kajian ya, kalau yang isu aktual sendiri tuh. Nah, kalau isu aktual itu sifatnya lebih cepat ya, lebih dinamis ya. Misalkan yang lagi rame itu terkait robot trading, lagi happening lah. Bitcoin, ditangkap-tangkepin gitu ya kemarin. Ya, influencer. Afiliator. Ya, itu. Nah, itu kan perlu dibangun ya. Kenapa sih lu bisa percaya sama afiliator? Padahal ternyata bukan hasil kekayaan mereka. Mungkin dari image yang mereka bangun ya. Iya. Brand image penting banget ya. Dan harus kenal, itu penting ya. Nah, dari hasil yang tadi itu, dari yang kajian teknis itu jadi saran dan rekomendasi ya. Itu kira-kira udah ada ininya belum sih Pak, kayak efek gitu ke ini tuh kita udah ngajuin rekomendasi ini dan udah diinin sama mungkin ke kementerian lembaga tadi kan tujuannya ya? Iya, ke pemerintah. Ke pemerintah. Nah itu ada nggak sih dampak atau apanya? Nah ini yang agak tricky ya, karena selama ini ya pasti masyarakat sering nanya ke kita, perannya apa sih gitu, kok nggak kelihatan gitu. Sebenarnya kita lebih ke pemerintahnya, ibaratnya itu kita lebih di balik layar gitu. Kenapa nggak terlalu kelihatan? Padahal impact yang dari rekomendasi yang kita berikan lumayan cukup berpengaruh lah dalam hal perubahan regulasi, kebijakan pemerintah, dan juga kondisi di lapangan. Makanya kan karena proses kajian atau isu aktual itu kan dari tim di kita itu melakukan kunjungan ke lapangan, cek kondisi realnya bagaimana, koordinasi sama pihak pusat dan daerah, kayak gitu-gitu. Prima, tadi kan sempat di-mention tuh sebelumnya kalau salah satu tugas BPKN tuh sosialisasi. Boleh nggak sih diceritain sedikit sosialisasi yang dilakukan selama itu kayak apa sih? Ya, kalau bicara sosialisasi sih bentuknya macam-macam ya yang udah kita jalanin selama ini. Contohnya kayak misalkan tadi kan yang lagi happening isu aktual itu belakangan ini itu adalah lagi sempet rame tuh soal standar. Standar apa nih? Standar apa nih? Standar motor. Macam-macam. Yang lagi rame waktu itu terkait helm ya. Kenapa tuh helm tuh? Banyak orang di sana, terutama yang milenial, karena kan lagi rame beberapa tahun, 2 tahun terakhir, happening Sunmori. Sunday morning ride kan. Itu momennya mereka mengeluarkan atau fashion walk lah. Atribut motor yang jing. Ya, dari mulai modifikasi di si kendaraannya, si motornya sampai outfit yang dipakai sama si motornya, si ridernya gitu. Nah itu membangun beberapa anak-anak muda yang mungkin belum bisa punya salah satu brand itu berkeinginan untuk beli, jadi pakai yang palsu, copycat gitu ya. Nah itu kan banyak yang mempertanyakan karena banyak di marketplace itu yang jual misalkan helm realnya itu 8 jutaan ke atas. Banyak yang jual di bawah 5 juta. Nah itu kan safety-nya kayak gimana tuh? Apalagi anak muda kan egonya masih lumayan kenceng. Yang penting penampilannya ya, safety-nya belakangan. Kayak merek motor kan yang penting sui gitu. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang memang hobinya di situ agak kesel, agak kecewa dengan pedagang-pedagang UKM yang menjual barang tidak sesuai standar. Itu memang merusak citra si brand itu pun. Itu dia kan harganya kan bedanya cuma 3 jutaan ya sekitar itu ya. Lumayan loh. Ada yang jual salah satu brand yang memang sudah terkenal. Lagi
brand itu memang dipercaya di ajang balap internasional, jual dengan harga 1 jutaan. Oh, lumayan jauh ya, lumayan dari jauh. 8 Iya, juta ke iya. 1 juta ya, Cok. Lumayan Iya, lah. Hemat 7 gitu. juta. Mau beli Bisa foya-foya saya, Pak. 7 juta loh. Iya. gitu. Itu sosialisasi yang dilakukan dari itu apa ya, Pak? Dari yang helm itu? Ya tentunya kita membangun lagi nih brand image ke masyarakat bahwa safety itu penting loh. Oke. Bukan cuma gaya-gayaan boleh, tapi tentu yang harus diutamakan adalah keselamatan dan keamanan gitu. Makanya kita sosialisasi ke masyarakat, standar itu apa sih, kenapa standarisasi itu penting, lalu kenapa apa namanya konsumen dan juga pelaku usaha harus tahu dan paham dan mengerti hak dan kewajibannya itu apa aja gitu. Nah itu menyangkut diri kita juga gitu. Jangan asal gaya tiba-tiba hal-hal yang nggak diinginkan Ya, terjadi Iya. gitu. Menuntutnya kemana? Pengaduan tadi kan, Pak. Iya. Ini kan nggak sesuai standar. Iya sih. Yes, benar. Susah juga dituntut Susah ya. juga. Nah, soalnya kan bukan brandnya mereka kan, jadi nggak bisa. Iya. Selain itu metode sosialisasi yang dilakuin itu apa ya? Bisa yang udah kita lakukan ya. Mm-mm. Tentunya membuat konten-konten di sosial media kita, Oke. lalu melakukan kunjungan ke daerah, sosialisasi dengan masyarakat di daerah, di pusat, terus sampai dengan kita koordinasi dengan KL terkait. Ini Oke. harus ditingkatin nih pengawasannya, terus terkait dengan standarisasinya, Melalui rekomendasi tadi Iya, itu. berarti melalui berkaitan rekomendasi, ya. melalui sosialisasi, ngomong di radio, talk show, Oke. kan salah satunya sampai di podcast ini. Salah Oh, satu iya. Salah satu channelnya lah. channel untuk Channel, oke. mengedukasi ya. Oke. Gitu. Gimana? Ya, ini ya udah lumayan paham lah ya, Ya, kurang lebihnya. itu luas ya. Luas ya kalau bahas perlindungan konsumen kayaknya. Luas banget. Kayak contohnya, Anda hobinya apa? Hobi traveling, Traveling. yes. Pernah nggak ngerasa kecewa? Pastinya pernah dong dalam hal misalnya beli tiket atau benar yang kayak tadi sempat disebut sebelumnya delay itu. Ya, itu kan pasti ya hilang kan waktu gitu. Yes. Iya. A waste of time, yes. Iya. Itu kan pasti bingung ya, konsumen bingung mau ngadu kemana. Iya. Kalau kayak gitu berarti bisa diaduin ke BPKN. Bisa, Mas. cuma pasti mindset Manda pertama kali ngadu ke petugasnya kan. Iya, Ya, betul. pasti nyarinya kemana nih? Cuma kan pasti Manda apa namanya belum tahu nih haknya. Ketika delay, gue dapat apa? Oke. Yes. Apakah gue dapat kompensasi? Mungkin belinya tiket ekonomi dinaikin jadi bisnis, Oke. atau dapat makanan dulu, atau dapat voucher lagi. Oke. Itu kan kita harus tahu. Biasa bentuk kompensasi itu kayak ada kayak standar tertulisnya apa itu biasanya kayak kesepakatan. Kalau dalam hal penerbangan ya itu ada Ada standarnya standarnya. gitu. Ada ketentuannya yang menjelaskan kalau telat delay 60 menit itu konsumen dapatnya apa aja, kalau telat lebih dari 60 menit dapatnya apa aja gitu. Itu pasti banyak traveler ya gitu ya. Itu pasti yang nggak paham. Benar. Karena mindsetnya mereka pasti pengennya ya udah Langsung jalan. tujuannya. Mau healing nih, mau healing Healing gitu. ya, bahasa Nah, sekarang bahasa healing. Gen Z. Gen Z. Healing terus. Gitu. Belum lagi kalau Manda sampai tujuan, di foto hotelnya bagus, villanya bagus, nyampenya sana zong. Iya, benar. Nyampe sana, lah angker. Iya, nggak sesuai ya dengan yang ekspektasi. Takut saya mau nginep jadinya, Pak. Gitu. Oke. Hak dan kewajiban konsumen ya. Oh iya kan, selain hak kan harus ada kewajiban dari kita juga Iya, kan ya. Iya. Nggak mungkin nuntut mulu nih, mau Betul. begini gini, tapi Betul. nggak ada kewajiban nggak dijalanin.
Itu hak dan kewajiban konsumen itu ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 4. Itu di mana hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, Oke. lalu hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan Mm-mm. yang dijanjikan, lalu hak atas informasi, hak untuk Oke. didengar pendapatnya, Oh, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan juga upaya penyelesaian sengketa apabila ada. oke. Eh, Kalau ada hak konflik ya kalau ya gitu ya. itu harus ada haknya. Iya. Lalu hak untuk mendapatkan pembinaan, Mm. lalu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, Oke. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, juga hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Maksudnya yang di undang-undang lain mungkin ada menjelaskan Iya. gitu. Kayak misal tadi kan kayak penerbangan kan kayak saat 60 menit Iya. Ya, ada apa gitu masukannya. Ya, kan ada regulasi yang menjelaskan terkait dengan sektor penerbangan. Jadi kalau mungkin bisa kita simpulin hari ini dari obrolan kita, Mas Cok, Mas Prima, apa sih yang kita bahas? Tadi kita sempat bahas bahwa perlindungan konsumen itu udah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Dan di Indonesia sendiri tuh ada 3 lembaga yang menaungi perlindungan konsumen. Apa aja sih tadi, Cok? Tadi itu kalau nggak salah ada Badan Perlindungan Konsumen BPKN RI sebagai saran rekomendasi, terus BPSK untuk penyelesaian sengketa, dan LPKSM untuk menyuarakan suara-suara masyarakat untuk dalam perlindungan konsumen. Tadi juga kita sempat ngobrolin tentang tugas-tugas BPKN ya, Iya. diantaranya memberikan saran dan Saran rekomendasi ya. iya, Terus sosialisasi, advokasi, sama tadi yang terakhir itu kerjasama ya. kerjasama untuk Nah. meningkatkan sistem perlindungan konsumen. Benar-benar. Iya. Nah, selain itu juga hak dan kewajiban konsumen sudah dijamin di pasal 4 dalam UU PK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dapat dicek di UPK-nya langsung ya, seperti dalam hak untuk mendapatkan kenyamanan, hak untuk didengarkan pendapatnya, dan lain-lainnya. Ya, terima kasih Mas Prima telah dapat hadir Kita dalam mengucapkan terima sesi kasih udah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama hari ini. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dalam episode ini. Sahabat konsumen dapat memfollow akun Instagram BPKN di @bpknri, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya Cokari Widastika. Saya Amanda, Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya.